Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Semoga semua sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Di masa pandemi ini, anak-anakku harus menjaga imunitas tubuh dan kebersihan diri dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Bagaimana dengan anak-anakku? Apakah hari ini semua sudah siap dalam mengikuti pembelajaran? Jika semuanya sudah siap, baiklah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad nabiku, dan utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Berikanlah aku rizki pemahaman, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Adapun materi pembelajaran kita hari ini adalah tema 5, ekosistem. Subtema 1 yaitu komponen ekosistem. Pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Yang kedua, dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks bacaan, siswa mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan secara tepat. Sedikit penyampaian dari Ibu sebelum memulai pelajaran adalah jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Karena masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Jadi, anak-anakku sekalian, janganlah berhenti untuk menuntut ilmu. Tetaplah semangat. Adapun manfaat pembelajaran kita hari ini yaitu dapat mengembangkan dan memperkaya pengalaman dengan daya kreasi dalam bentuk kegiatan dalam pembelajaran kita nanti. Baiklah, marilah kita bersama-sama membaca dialog pembuka kegiatan dalam pembelajaran kita. Udin, hai kawan-kawan, aku punya sesuatu yang ingin kutunjukkan kepada kalian. Lani, apakah itu Udin? Kelihatannya sesuatu hal yang menarik. Udin, tentu saja, aku mempunyai sebuah buku pengetahuan bergambar. Bibiku mengirimkannya untukku. Edo, wow, itu benar-benar menarik. Apa? Udin, buku ini tentang berbagai jenis ekosistem di dunia. Di dalam buku ini ada berbagai jenis hewan khas yang hidup di tiap-tiap ekosistem. Benny, apakah ekosistem itu, Udin? Dapatkah kamu menjelaskannya untuk kami? Setelah membaca dialog pembuka tadi,
Selanjutnya, anak-anakku membaca teks dengan seksama bacaan tentang ekosistem. Ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian tak hidup, abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Bagian hidup dan tak hidup sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan, teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Baiklah, setelah anak-anakku membaca bacaan ekosistem, apakah anak-anakku sekalian menemukan kata-kata yang sukar? Serta apakah menemukan hal-hal penting seputar bacaan? Ya, adapun yang didapatkan anak-anakku mengenai kata-kata sukar, contohnya yaitu biotik, ya, abiotik, interaksi, individu, populasi, komunitas. Selanjutnya, sebutkan hal-hal penting seputar bacaan yang anak-anakku dapatkan. Ya, hal-hal penting itu ada yang pertama, lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Yang kedua, interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Yang ketiga, individu adalah makhluk tunggal. Yang keempat, tempat individu tinggal disebut habitat. Yang kelima, populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Yang keenam, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Silahkan anak-anakku menuliskan pokok pikiran serta informasi yang penting ditemui di setiap paragraf bacaan. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang pokok pikiran. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pikiran pokok disebut juga pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut.
Pokok pikiran dapat diartikan sebagai masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Cara menemukan pokok pikiran ada dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, cari pernyataan umum dari sebuah paragraf. Seperti yang sudah dijelaskan, pokok pikiran tidak selalu terletak di awal paragraf, tetapi bisa juga di akhir maupun di awal dan di akhir. Karena itu, untuk menemukan pokok pikiran, carilah dulu pernyataan umumnya. Pernyataan umum adalah kalimat atau pernyataan yang bersifat umum dan tidak memuat terlalu banyak hal-hal mendetail atau terperinci. Jika sudah menemukan pernyataan umum, artinya kalimat utama paragraf tersebut sudah diketahui. Dengan demikian, pokok pikiran otomatis juga ditemukan, mengingat letaknya yang ada di dalam kalimat utama. Yang kedua, temukan kata kunci dalam kalimat utama paragraf. Bacalah kalimat demi kalimat pada paragraf dengan cermat. Paham pula apa yang sedang dibahas atau dibicarakan dalam teks tersebut. Nantinya akan ditemukan kata kunci. Biasanya, kata kunci selalu diulang-ulang pada kalimat penjelas. Kata kunci inilah yang umumnya menjadi pokok pikiran dalam paragraf. Silahkan anak-anakku berdiskusi tentang pokok pikiran serta informasi penting yang anak-anakku telah tuliskan. Sekarang, berdiskusi tentang pokok pikiran serta informasi penting yang telah dituliskan. Silahkan anak-anakku membuat tulisan non-fiksi yang membandingkan dua jenis hewan berdasarkan jenis makanannya yang terdiri atas 3 paragraf. Silahkan anak-anakku untuk melaporkan semua latihan dan dokumentasi kegiatan kita hari ini di buku siswa masing-masing dalam bentuk foto, kemudian dikirim di grup kelas. Adapun kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah pokok pikiran dapat diartikan sebagai masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf, sehingga dapat disimpulkan bahwa pokok pikiran paragraf merupakan ide atau gagasan yang mengandung informasi inti dan menjadi dasar pembentukan suatu kesatuan bahasa seperti paragraf. Seluruh tujuan pendidikan adalah mengubah cermin menjadi jendela. Belajar sebanyak yang kamu bisa saat masih muda, karena hidup menjadi terlalu sibuk nantinya. Belajar adalah harta karun yang akan mengikuti pemiliknya kemanapun. Pendidikan adalah kunci untuk membuka dunia, paspor menuju kebebasan. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Sebelum mengakhiri pelajaran, ingat pesan ibu: mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Baiklah, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa setelah belajar. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Artinya,
Ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah Engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.